Coding. Oke. Ada yang pernah mendengar dari kata coding? Apa itu coding? Membuat aplikasi apa? Program. Oke, program pada apa? Pada komputer. Oke, nanti manfaatnya dari coding itu ke hal apa? Ada yang tahu nggak? Ke arah mana? Pemrograman dalam komputer, nanti dari komputer tersebut bisa jadi apa? Bisnis seperti apa? Download, oke. Salah satunya aplikasi download film. Download apa lagi? Game, oke. Atau membuat game juga itu adalah aplikasi codingnya, gitu ya. Atau yang real bisa kita lihat, pernah lihat dan dengar bunyi bel. Itu menggunakan coding juga, gitu ya. Menggunakan aplikasi bel, kemudian dari jam pertama diatur ke jam kedua, jam ketiga dan seterusnya itu menggunakan coding. Tujuan hari ini ya, jadi untuk hari ini kita akan menonton film iRobot gitu ya, terbitan 2004. Tapi lebih ke singkatnya ya, soalnya kalau yang panjangnya boleh nanti kalian bisa lihat di YouTube, saudara-saudara bisa lihat di YouTube. Durasinya 1 jam 30 menit. Karena ini pembelajaran yang terbatas, jadi ibu hanya resensinya saja yang ada dari YouTube. Nanti kalian bisa menyimpulkan gitu ya. Jadi setelah menonton film iRobot, siswa dapat menulis narasi reflektif tentang etika berteknologi dan hubungan manusia dengan AI, gitu ya. Lalu menyajikannya dalam bentuk presentasi kreatif di Canva. Jadi nanti bagian akhirnya setelah kita nonton ini nanti kita presentasi kreatif dengan Canva. Minimal nanti dari Canva itu 1 halaman narasi reflektif dan 3 slide visual yang relevan. Oke. Kita kenali dulu tadi apa itu kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu ya. Nah ini dari pengertiannya banyak sekali. Ini dari tahun 1956 gitu ya. Ini Bapak AI namanya. Jadi penemu AI pertama namanya John McCarthy gitu. AI itu adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Itu dari tahun 1956 gitu ya, Bapak AI. Jadi kalau dari pengertian para pakar, kira-kira bisa dibuat kesimpulan apa itu Pak atau kecerdasan artifisial? Cuma ada yang bisa membuat kesimpulan dengan bahasa sendiri. Kira-kira apa? AI. Nah, bisa? Boleh? Silakan. Kira-kira AI itu menurut kita aja sederhananya dalam kehidupan kita aja apa AI? Bisa dibuat lebih baik dari manusia. Kecerdasan yang bisa dibuat biar lebih baik dari manusia. Oke, jadi sesuatu pekerjaan ya yang bisa diselesaikan oleh mesin gitu ya lebih baik dari manusia. Ada yang punya pendapat lain tentang AI? Oke, nah kita AI itu kayak apa yang menggunakan mesin membuat komputer itu dapat menyelesaikan permasalahan dan membuat keputusan manusia yang lebih kesalahannya ya. Jadi dengan adanya AI ini bisa mempermudah pekerjaan manusia sehingga tingkat kesulitan atau tingkat galaknya atau tingkat errornya bisa dikurangi. Kan beda ya kayak manusia agak-agak banyak kesalahan errornya, beda dengan mesin. Kalau kita gunakan coding kemudian bisa jadi itu kan tingkat errornya atau tingkat kesalahannya bisa dikurangi gitu. Kan perfect ya sama mesinnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini pengetahuan tentang KA, kemudian teknologi dan sekarang ini apa yang harus kita tadi dan sebagainya. Tidak ada pertanyaan?
tidak ada, kita ice breathing dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Oke, di posisinya masing-masing boleh. Kita bikin 3 baris sebelah sini ke belakang, ini ke belakang, yang sekarang ke belakang. Ada ya? Jadi nanti Ibu akan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apakah ini manusia, bisa dilakukan oleh manusia atau AI, gitu ya, atau AKA gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita loncat ke kanan, diloncat gitu ya, itu olahraga kan, loncat aja ya. Oke, loncat ke kanan berarti itu adalah manusia, gitu ya. Tapi kalau ke kiri berarti AI atau KA. Jadi kita uji loncat dulu ya. Loncat kanan. Kanan mana bener ya? Oh iya. Loncat kiri. Kiri. Oke, kiri. Oke. Jadi kanan atau kiri ya? Kalau kanan itu dilakukan oleh bisa dilakukan hanya manusia. Kalau kanan bisa dilakukan oleh AI yang lebih baik. Oh kiri, iya. AI kiri, AI yang lebih baik, gitu ya. Bisa dipahami? Nanti instruksinya Ibu pakai instruksi 1, 2, 3 ya, biar loncat bareng-bareng. Tapi kayak agak-agak ini ya, jangan loncatnya keras-keras ini. Oke, siap ya untuk pertanyaan pertama? Siap. Iya, pendapat sendiri-sendiri aja. Oke, pendapat sendiri-sendiri aja. Tapi kalau mau pegangan boleh. Nanti kalau yang salah bisa ngasih hukuman, boleh? Jangan, enggak. Kita screening dulu aja. Oke, siap pertanyaan pertama. Manusia atau AI? Siapa yang bisa menghitung 2345 dikali 6789 lebih cepat? 1, 2, 3. Siapa? AI. Siapa yang bisa bermain catur melawan juara dunia dan menang? 1, 2, 3. Tadi siapa ya? Manusia. Siapa ya? Jawabannya adalah manusia. Penjelasannya tadi kan yang pas di learning tahun 1970-an, iya. Ini yang pertama kali mengalahkan juara catur dunia adalah AI. Oke, terima kasih. Silakan berkali. Tidak ngantuk ya? Tidak. Kita akan menyaksikan video dulu ya. Tadinya sih mau nonton film, tapi karena filmnya itu durasinya 1 jam 30 menit, agak panjang. Jadi nanti Teteh boleh lihat video panjangnya di YouTube ya. YouTube dengan judulnya iRobot, itu keluaran tahun 2004 gitu ya. Setelah menonton akan ada pertanyaan. Ini ya, pertanyaannya, apakah robot dapat dipercaya? Bagaimana jika AI melampaui kendali manusia, relevan dengan isu dan masa kini? Intinya kita membuat narasi reflektif, minimal nanti 1 halaman dan 3 slide visual yang relevan. Misalkan nanti visual relevannya seperti apa? Ini maksud 3 slide visual dari relevan itu, misalkan slide 1 atau scene 1 atau gambarannya ini ya 1, 2, 3. Misalkan adegan yang paling saya ingat adalah ketika apa, gitu ya. Menurut kita pas di bagian filmnya digambarkan dalam kanva itu ya. Kemudian yang kedua, adegan ini membuat saya berpikir bahwa atau saya belajar bahwa apa dan apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada tulisan atau pelajaran yang bisa saya terapkan dalam kehidupan adalah seperti apa. Soalnya narasi reflektif di 3 slide itu 3 gambaran aja yang mewakili diri kita ketika setelah menonton film itu, gitu ya. Jadi menggambarkan
momen yang berkesan, refleksi pribadi dan inspirasi atau aksi nyata yang akan kita lakukan. Bisa dipahami ya perintah itu ya. Oke, ini yang Ibu ulas hanya resensinya saja. Jadi karena waktunya terbatas, jadi Ibu ambil yang 30, yang 20, 19 menit. Oke, selamat menyaksikan. Mau bawa popcorn boleh? Setelah sempat mencari khas dengan film yang berat-berat, waktunya kita boleh mendalam dulu sejenak. Kali ini ada film yang ringan yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Masih bercerita mengenai dunia masa depan dengan pemandangan yang futuristik seperti biasa, dan film ini sudah sangat sering sih sebenarnya diputar di stasiun TV swasta. Sebelum reviewnya dimulai, cari posisi yang nyaman dulu, manis rebahan, saudara kepala di bawah pacaran. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Ini ya, tulisan narasi reflektif, kreativitas kita sendiri ya, di dalam satu kertas, dalam bentuk pendidikan. Pak, ada yang kurang? Oke, ini ada 3 ya, kita pakai Canva AI di sini. Nah ini search million of template-nya, mau template seperti apa yang kita inginkan. Di sini prompt-nya atau perintahnya ingin seperti apa, pengen keluar anak akhwat yang berjilbab boleh, tapi kan tulisan di dalamnya mah tetap tulisan kita, paham ya? Jadi kalau idenya mah ide kita, tapi template-nya kita ingin keluar gambar akhwat pakai kacamata gitu kan, boleh, gitu kan, bebas. Untuk minggu depan kita debat tentang KA, terutama yang KA-nya dulu. Ini tema debatnya ada 5 gitu ya. Yang pertama, apakah AI lebih banyak membawa manfaat daripada bahaya gitu ya. Yang kedua, apakah manusia harus memberi robot kecerdasan emosional seperti yang tadi ya, sama di film robot. Yang ketiga, apakah pekerjaan manusia akan tergantikan dengan AI. Kemudian yang keempat, apakah AI layak diberi hak dan kebebasan seperti manusia? Tadi kan ada aturannya ya, di laut robot itu. Kemudian yang kelima, apakah kita perlu membatasi perkembangan AI secara ketat gitu ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ibu cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya dan siap-siap untuk minggu depan kita debat. Untuk materi pencariannya pakai AI ya, boleh pakai ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.